Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salbina Lukita Siskodi dari Prodi Akuntansi. Ini adalah mengerjakan tugas etika bisnis, tugas individu. Saya akan menceritakan tentang WorldCom skandal tahun 2002. Skandal WorldCom adalah skandal akuntansi utama yang terungkap pada musim panas 2002 di WorldCom, perusahaan telepon jarak jauh terbesar kedua di Amerika Serikat pada saat itu dari 1999 hingga 2002. Eksekutif senior di WorldCom yang dipimpin oleh pendiri dan CEO Bernard Ebbers mengatur skema untuk meningkatkan pendapatan guna mempertahankan harga saham WorldCom. Yang pertama, penipuan itu terungkap pada Juni 2002 ketika unit audit internal perusahaan yang dipimpin oleh Wakil Presiden Cynthia Cooper menemukan lebih dari 3,8 miliar entry neraca yang curang. Akhirnya WorldCom terpaksa mengakui bahwa mereka melebih-lebihkan asetnya lebih dari 11 miliar. Pada saat itu adalah penipuan akuntansi terbesar dalam sejarah Amerika. Itu adalah penipuan terbesar. Pada bulan Desember 2000, analisis keuangan WorldCom, tim EMIC diberitahu untuk mengalokasikan tenaga kerja untuk proyek modal di divisi sistem jaringan WorldCom sebagai biaya daripada memesannya sebagai proyek modal. Menurut perkiraan EMIC, pelaksanaan tersebut akan mempengaruhi setidaknya sekitar 35 juta dalam belanja modal. Percaya bahwa dia diminta untuk melakukan penipuan pajak. Emit menekankan kekhawatirannya ke rantai komando, memberitahu asisten kepala operasional WorldCom Ron Beaumont dalam waktu 24 jam diputuskan untuk tidak melaksanakan arahan tersebut, namun Emit ditegur oleh atasan langsungnya dan kemudian diberhentikan pada Maret 2001. Emit yang berasal dari paruh MCI dari merger WorldCom atau MCI tahun 1997, kemudian mengatakan kepada Fort Worth Weekly pada Mei 2002 bahwa dia telah menyatakan keprihatinan tentang kebiasaan belanja MCI selama bertahun-tahun. Dia percaya bahwa banyak hal telah terkekang setelah WorldCom mengambil alih, tetapi dia masih terkesima oleh vendor yang menagih WorldCom untuk jumlah yang selangit. Artikel Fort Worth Weekly akhirnya dibaca oleh Glenn Smith, seorang manajer audit internal di kantor pusat WorldCom di Clinton, Mississippi. Setelah memeriksanya, dia menyarankan kepada atasannya Cooper bahwa dia harus memulai audit belanja modal yang dijadwalkan tahun itu beberapa bulan lebih awal. Lalu, untuk segera setelah itu, Kepala Keuangan Scott Sullivan, supervisor langsung Cooper, menelpon Cooper untuk rapat tentang proyek audit dan meminta tim audit internal untuk membantu dia melalui audit yang baru saja diselesaikan. Ketika giliran Smith tiba, Cooper bertanya tentang entry kapasitas prabayar. Sullivan mengklaim bahwa itu mengacu pada biaya yang terkait dengan cincin dan saluran sonet yang tidak digunakan sama sekali atau terlihat tidak terlalu sering digunakan. Dia mengklaim biaya tersebut dikapitalisasi karena biaya yang terkait dengan sewa jalur tetap. Bahkan ketika pendapatan turun, dia berencana untuk mengambil biaya restrukturisasi antara biaya dan biaya restrukturisasi. Dia meminta Cooper untuk menunda audit belanja modal sampai kuartal ketiga, meningkatkan kecurigaan Cooper. Malam itu, Cooper dan Smith menelpon Max Bobbitt, anggota Dewan WorldCom dan kedua komite audit, untuk membahas kekhawatiran mereka. Bobbitt cukup prihatin untuk memberitahu Cooper untuk mendiskusikan masalah ini dengan Farrell Mallet dari KPMG. Auditor eksternal WorldCom, KPMG telah mewarisi akun WorldCom ketika membeli praktik Jason milik Arthur Andersen setelah dakwaan Andersen atas perannya dalam entry kapasitas prabayar sejak kuartal kedua 2001. Berdasarkan perhitungan mereka, jika bukan karena entry tersebut, keuntungan WorldCom sebesar 130 juta dalam kuartal pertama tahun 2002 akan menjadi kerugian 395 juta dolar. Meskipun demikian, Bobbitt menganggap masih terlalu dini untuk membahas masalah tersebut dengan komite audit pada saat itu, namun dia membahas masalah tersebut dengan Sullivan dan meyakinkan Cooper bahwa dia akan mendapat dukungan untuk entry tersebut pada hari Senin berikutnya.
Cooper memutuskan untuk tidak menunggu membicarakan masalah tersebut dengan Sullivan. Dia memutuskan untuk meminta akuntan yang membuat entry tersebut untuk memberikan dukungan bagi mereka sendiri. Sebelumnya dia bertanya kepada Kenny Avery yang pernah menjadi partner utama Anderson di akun Welcome sebelum KPMG mengambil alih apakah dia tahu tentang kapasitas prabayar. Avery belum pernah mendengar istilah tersebut dan tidak mengetahui apapun dalam prinsip akuntansi yang diterima secara umum yang memungkinkan penggunaan kapitalisasi biaya baris. Anderson ternyata tidak pernah menguji belanja modal WorldCom. Cooper dan Smith kemudian menanyai Betty Vinson, direktur akuntansi yang membuat jurnal tersebut, yang mengejutkan mereka. Vinson mengakui bahwa dia telah membuat entry tanpa mengetahui untuk apa mereka atau melihat dukungan untuk mereka. Dia telah melakukan atas arahan Mears dan Direktur Akuntansi Umum Buford Yales. Ketika Cooper dan Smith berbicara dengan Andrea, dia mengaku tidak tahu betapa kapasitas prabayar. Andrea juga mengklaim bahwa akuntan yang melapor kepadanya menimbulkan entry dari atasan marahan Myers. Akhirnya auditor internal berbicara dengan Myers. Dia mengakui tidak ada dukungan untuk entry tersebut. Faktanya mereka telah dipesan berdasarkan apa yang kami pikir margin seharusnya dan tidak ada standar akuntansi yang mendukung mereka. Dia mengakui bahwa entry seharusnya tidak pernah dibuat tetapi sulit untuk dihentikan begitu mereka mulai. Meskipun dia merasa tidak nyaman dengan entry tersebut, dia tidak berpikir bahwa dia harus menjelaskan kepada regulator. Keesokan harinya, Farrell bertemu dengan Sullivan dan Myers dan menyebutkan bahwa alasan mereka untuk entry tersebut masuk akal dari perspektif bisnis tetapi bukan dari perspektif akuntansi. Sebagai tanggapan Sullivan, Myers, Yates, dan Abbott berebut untuk menemukan jumlah yang dibebankan ketika seharusnya dikapitalisasi dengan harapan dapat mengimbangi entry kapasitas prabayar. Mereka percaya bahwa satu-satunya alternatif lain adalah pernyataan kembali pendapatan. Bobbitt akhirnya mengadakan rapat komite audit pada tanggal 20 Juni. Pada saat ini, tim Cooper telah menemukan lebih dari 3 miliar dalam transfer yang dipertanyakan dari rekening biaya baris ke aset dari 2001 hingga 2002. Dalam pertemuan tersebut, Farrell menyatakan bahwa tidak ada dalam gap yang akan mengizinkan entry tersebut. Sullivan mengklaim bahwa WorldCom telah berinvestasi dalam memperluas jaringan telekomunikasi sejak tahun 1999 dan seterusnya, tetapi ekspansi yang diantisipasi dalam penggunaan pelanggan tidak pernah terjadi. Dia berpendapat bahwa entry dibenarkan atas dasar prinsip pencocokan yang memungkinkan biaya untuk dibukukan sebagai biaya sehingga pelaras dengan manfaat masa depan yang diperoleh dari suatu aset. Dia juga berpendapat bahwa karena aset modal bernilai kurang dari yang seharusnya menurut pembukuan, dia mengulangi proposalnya untuk biaya restrukturisasi atau biaya penurunan nilai. Demikian dia menyebutnya. Untuk kuartal kedua tahun 2002, dia mengklaim Myers dapat memberi dukungan untuk entry tersebut. Panitia memberinya waktu hingga Senin berikutnya untuk mendapat dukungan. Selama akhir pekan, Cooper dan timnya menemukan beberapa entry kapasitas prabayar yang telah mencurigakan. Secara keseluruhan, unit audit internal telah menemukan total 49 entry kapasitas prabayar yang merinci 3,8 miliar dalam transfer yang tersebar di seluruh tahun 2001 dan kuartal pertama 2002. Beberapa dari mereka memasukkan petunjuk. Eksplisit dari Sullivan dan Myers di garis batas masuk SS, sementara beberapa entry mencurigakan dibuat oleh direktur dan manajer yang lain dibuat oleh akuntan tingkat rendah yang tidak memahami keseriusan dari apa yang mereka lakukan saat bertemu dengan direktur akuntansi lain. Troy Norman, mereka belajar tentang akuntansi yang lebih berpotensi terlarang. Menurut Norman, manajemen telah menurunkan cadangan biaya perusahaan pada bagian tahun 2000 dan 2001 untuk mengurangi biaya secara artifisial. Pada saat yang bersamaan, komite audit meminta KPMG untuk melakukan review sendiri. KPMG menemukan bahwa Sullivan telah memindahkan biaya sistem ke sejumlah akun properti
yang memungkinkan untuk dibukukan sebagai belanja modal. Biayanya tersebar sehingga awalnya tidak terlihat jelas ketika KPMG bertanya kepada mantan tim keterlibatan WorldCom Anderson. Ternyata entry tersebut, akuntan Anderson menyatakan bahwa mereka tidak akan pernah menyetujui entry tersebut jika mereka mengetahuinya. Sullivan diminta untuk memberikan penjelasan tertulis atas tindakannya pada hari Senin. Pada rapat komite audit hari Senin itu, Sullivan mempresentasikan white paper yang menjelaskan alasannya komite audit dan KPMG tidak diyakinkan. Mereka menyimpulkan bahwa jumlah tersebut ditransfer dengan tujuan semata-mata untuk memenuhi target Wall Street, dan satu-satunya solusi yang dapat diterima adalah menyajikan kembali pendapatan perusahaan untuk tahun 2001 dan kuartal pertama tahun 2022. Anderson menarik opini auditnya untuk tahun 2001 dan Dewan menuntut pengunduran diri Sullivan dan Myers. Pada 25 Juni, setelah jumlah ente terlarang dikonfirmasi, Dewan menerima pengunduran diri Myers dan memecat Sullivan ketika dia menolak untuk mengundurkan diri. Pada hari yang sama, eksekutif WorldCom memberi pengarahan kepada SEC mengungkapkan bahwa mereka harus menyatakan kembali pendapatannya untuk 5 kuartal berikutnya. Kemudian, pada hari itu, WorldCom secara terbuka mengakui bahwa mereka telah melebih-lebihkan arus kasnya lebih dari 3,8 miliar selama 5 kuartal sebelumnya. Pengungkapan itu terjadi pada saat yang sangat buruk bagi WorldCom. Bahkan sebelum skandal itu pecah, kreditnya telah direduksi menjadi status sampah dan sahamnya telah kehilangan lebih dari 94% nilainya. Itu telah menghadapi penyelidikan SEC terpisah ke dalam akuntingnya yang telah dimulai pada awal tahun dan bekerja di bawah 30 miliar dalam hutang. Di tengah rumor kebangkrutan, WorldCom mengatakan akan memberhentikan 17.000 karyawan. Pemerintah federal telah memulai penyelidikan informal awal Juni ketika Vinson, Yates, dan Norman diam-diam bertemu dengan SEC dan pejabat Departemen Kehakiman. SEC mengajukan tuntutan penipuan sipil terhadap WorldCom pada 26 Juni, berspekulasi bahwa WorldCom telah terlibat dalam upaya bersama untuk memanipulasi pendapatannya untuk memenuhi target Wall Street dan mendukung harga sahamnya. Selain itu, ia memungkinkan bahwa skema tersebut telah diarahkan dan disetujui oleh manajemen senior. Itu mengisyaratkan bahwa para eksekutif yang lebih tinggi di bagian organisasi daripada yang diketahui Sullivan dan Myers tentang skema tersebut. Pada tahun 2005, Ebers dinyatakan bersalah oleh juri karena penipuan, konspirasi, dan pengajuan dokumen palsu kepada regulator. Dia kemudian dipatuhi hukuman 25 tahun penjara, namun ia dibebaskan pada Desember 2019 karena kesehatan yang menurun. Ebers meninggal pada tanggal 2 Februari 2020. Undang-undang Sarbanes-Oxley dikatakan telah disahkan karena skandal seperti WorldCom dan Enron. WorldCom yang kemudian berganti nama menjadi MCI diakuisisi oleh Verizon Communications pada Januari 2006. Dan WorldCom itu, kalau kalian mau tahu, WorldCom itu pada awalnya merupakan perusahaan penyedia layanan telepon jarak jauh selama tahun 90-an. Perusahaan ini melakukan beberapa akuisisi terhadap perusahaan telekomunikasi lain yang kemudian meningkatkan pendapatannya dari 152 juta dolar pada tahun 1990 menjadi 392 miliar pada 2001. Yang kenaikannya itu sangat tinggi banget, yang pada akhirnya mendapatkan WorldCom pada posisi ke-42 dari 500 perusahaan lainnya menurut versi Majah. Akuisisi yang besar telah terjadi pada tahun 1998 pada saat WorldCom mengambil alih perusahaan MCI, yaitu perusahaan kedua terbesar di Amerika Serikat yang bergerak pada bidang telekomunikasi jarak jauh, dan pada tahun yang sama WorldCom membeli perusahaan UUNet, CompuServe, dan jaringan data AOL American Online yang mengukuhkan posisi WorldCom menjadi operator nomor 1 dalam infrastruktur internet. Pada tahun 1990, terjadi masalah fundamental ekonomi pada WorldCom, yaitu terlalu besar kapasitas komunikasi. Masalah ini terjadi karena pada tahun 1998 Amerika mengalami resesi ekonomi sehingga permintaan
terhadap infrastruktur internet berkurang drastis. Hal ini berimbas pada pendapatan Wacom yang menurun drastis sehingga pendapatan ini jauh yang diharapkan padahal untuk biaya akuisisi dan untuk membiayai investasi infrastruktur Wacom menggunakan sumber pendanaan dari luar atau utang. Dengan ini, sifat akuntan Wacom telah diwawancara sebelum tanggal 25 Juni. Pada Maret 2002, SEC meminta data dari perusahaan berupa item-item yang berhubungan dengan laporan keuangan, termasuk di dalamnya yang pertama komisi penjualan dan tagih-tagihan yang bermasalah, yang kedua sanksi-sanksi administrasi terhadap pendapatan yang berhubungan dengan pelanggan dalam skala besar, kebijakan akuntansi untuk merger, pinjaman kepada CEO, integrasi sistem komputer Wacom dengan MCI, dan yang keenam, analisis ekspektasi pendapatan saham WC. Lalu untuk pada tanggal dampaknya pada tanggal 25 Juni 2002, saham Wacom dari 64,5 pada pertengahan 1999 menjadi kurang dari 2 per saham dan turun lagi hingga kurang dari 1, yang akhirnya nilai sahamnya kurang dari 1 sen. Para pegawai Wacom yang punya saham perusahaan sebagai bagian dari dana pensiun mereka juga mengalami kerugian pada akhir 2000 sekitar 32% atau 64,2,3 yang tadi saya sudah jelaskan. Itu ada 17.000 karyawan yang diberhentikan. Dan pada 21 Juli, Wacom mengikuti program proteksi kebangkrutan sementara dari Departemen Kehakiman Amerika Serikat. Wacom melaporkan aset sebesar 103 miliar dengan total utang 41 miliar. Kebangkrutan Wacom merupakan kebangkrutan yang paling besar di Amerika Serikat. Pada tahun 2004, Wacom berubah nama menjadi MCI dan CEO Wacom diganti dari Ebers menjadi John Sidgmore. Scott D. Sullivan didakwa dengan hukuman penjara maksimum 25 tahun penjara, sedangkan Ebers didakwa dengan hukuman penjara lebih dari 25 tahun. Begitulah cerita tentang Wacom skandal 2002. Sekian dari saya, Sabrina Lukita Siswadi. Mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.